Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifsah Nipa Syafaat dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Rumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersangkutan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah saya pelajari selama 1 semester atas bimbingan Pak Muhammad Prima Ersyah. Sebelum kita mengetahui tentang asal-usul dari Pancasila, hendaklah kita mengetahui arti dari Pancasila tersebut. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah panca, panca yang berarti 5. Dan kata yang kedua adalah sila, yang berarti prinsip atau asas. Pancasila pertama kali disebutkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian hingga kini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal itu bermula ketika Soekarno menyebutkan kata Pancasila pada pidatonya setelah menyampaikan rumusan negara. Hingga sekarang kita dapat mendengarkan Pancasila dengan sila yang sempurna, yakni dengan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sebuah perumusan yang telah sempurna setelah melalui proses yang panjang. Proses perumusan Pancasila. Proses ini bermula ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dari Asia Timur Raya. Pada saat itu, Jepang mulai mencari cara untuk mengambil simpati dari lawannya, termasuk bangsa Indonesia. Pada saat itu, Jenderal Kaiso mengumumkan bahwa akan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau bisa disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Dr. Andes Rajiman Widioningrat, yang beranggotakan 63 yang mewakili seluruh wilayah di Republik Indonesia dan 7 orang tanpa hak suara. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 April 1945 yang bertempat di Gedung Chungo Sai-in di Pejampong, Jakarta. Setelah peresmian itu, BPUPKI tidak tinggal diam. BPUPKI bergegas melaksanakan sidang pertama yang dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, BPUPKI merencanakan dasar-dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh, yakni Master Muhammad Yamin, Master Supomo, dan Insinyur Soekarno. Master Muhammad Yamin menyampaikan pertama kali aspirasinya, yakni tentang 5 asas yang berbunyi: yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, dan yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Master Supomo, beliau menyampaikan kembali 5 asas yang berbeda. Yang pertama adalah persatuan. Selanjutnya, yang kedua adalah kekeluargaan. Yang ketiga adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Dan yang keempat adalah keadilan musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Sedangkan Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas yang kembali berbeda, yakni yang pertama, kebangsaan Indonesia,
Dan yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah atau mufakat. Yang keempat, keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama BPUPKI mengambil masa reses. Dan pada masa itu dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang bernama Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk perumusan asas-asas negara yang telah dirumuskan oleh 3 tokoh, yakni Master Muhammad Yamin, Master Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan suatu dasar negara yang disebut dengan istilah Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta inilah yang kemudian dipublikasikan pada sidang kedua BPUPKI yang bertepatan pada tanggal 10 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI melaksanakan sidang keduanya. Sidang itu dilaksanakan hingga tanggal 16 Juli 1945. Pada sidang itu dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibagi menjadi 3 panitia kecil. Yang pertama adalah Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar 1945 yang diketuai oleh Profesor Dr. Master Supomo. Dan yang kedua adalah Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah Panitia Perancang Pembela Negara yang diketuai oleh Abi Kusno. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI menunjukkan hasil dari sidang para panitia perancang perundang-undangan. Dan selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mendapat hasil dan melakukan sidang pleno. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, dan yang kedua, pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah batang atau isi dari tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 17 Agustus 1945, teks pembukaan Undang-Undang Dasar beserta Pancasila dibacakan pertama kali. Akan tetapi, pada saat itu ada beberapa utusan dari Timur yang menyampaikan protes mereka atas keberatan dengan sila pertama yang berisi ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka menuntut agar sila tersebut diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menanggapi protes kecil tersebut, Muhatta membahasnya pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan pada sidang itu dikonsultasikan dengan 4 ulama atau pemuka agama. Akhirnya disepakatilah pada sila pertama diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tidak hanya dilakukan terhadap Pancasila saja. Undang-Undang Dasar pun mengalami beberapa perubahan hingga terciptalah batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sempurna. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa periode. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang RIS, selanjutnya Undang-Undang 1950,
hingga undang-undang perubahan. Undang-undang perubahan ini terjadi 4 kali amandemen atau perubahan, hingga akhirnya terciptalah susunan Undang-Undang Dasar 1945 yang sempurna dan bisa kita baca hingga saat ini. Seperti itulah rumusan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat saya sampaikan secara lisan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Prima Ersyad yang telah mengajarkan kami selama 1 semester. Saya akhiri dan tutup. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.